Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman kelas 11 SMK Dinamika Pembangunan. Apa kabar semua? Baik-baik semua ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi atas karunia Allah dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Semoga teman-teman kelas 11 SMK Dinamika Pembangunan 1 dalam keadaan sehat walafiat semua ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita insya Allah akan membahas pentingnya taat kepada aturan, yang mana kita sebagai manusia yang memang hidup kita sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis gitu. Namun ini lebih spesifik, yaitu pentingnya taat kepada aturan. Mengapa sih kita wajib atau pentingnya mengetahui taat kepada aturan, teman-teman? Nanti insya Allah akan kita bahas ya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan slide selanjutnya teman-teman. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang membaca bersama Quran Surah An-Nisa ayat 59. Lalu kita akan membahas tajwid Quran Surah An-Nisa ayat 59. Lalu nanti ada kosakata ya teman-teman. Teman-teman bisa baca Arab dan arti teman-teman ya. Lalu membaca hadis terkait pentingnya taat kepada aturan. Lalu isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan hadisnya teman-teman. Oke. Baik. Selanjutnya. Baik, hari ini saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ya teman-teman. Yang mana saya berharap teman-teman bisa membacanya juga di rumah dan bisa memahaminya juga di rumah teman-teman. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik baginya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas ke selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tajwid yang ada di dalamnya ya teman-teman. Baik, kita mulai. Oh ya, sebelum berlanjut ke tajwid, saya harap teman-teman sebelum ke tajwid, kalian membaca sendiri dulu di rumah masing-masing ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, baik. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tajwid, teman-teman. Ya ayyuhal. Nah, ya ayyuhal. Di sini ya ayyuhal. Di sini ada mad jaiz mufasil, teman-teman. Ya ayyuhallazi, ya ayyuhallazi matobi, teman-teman. Matobi itu cirinya biasanya ia sukun atau ia mati, huruf sebelumnya itu adalah huruf yang berkasroh seperti itu atau di garis bawah seperti ini teman-teman. Oke, bisa ya isi matobi dan dibaca biasanya 2 harokat. Ya ayyuhallazi. Oke, lazi. Nah ini adalah mat badal. Oke, mat badal. Yang mana dibaca biasanya 2 harokat. Nih, 2 harokat, oke. Gitu. Enggak panjang enggak terlalu panjang. Enggak seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, amanu apa tadi? Yang ada bendera ya. Amanu mad jaiz munfasil. Baik, benar. Biasanya kalau ada benderanya nih dibaca panjang. Biasanya 5 harokat. Seperti itu.
Wa'ati. Nah, tadi ya sukun. Nah, huruf sebelumnya adalah kasroh. Apa? Matobi'i. Good. Matobi, teman-teman. Amanu ati Allah. Apa di sini? Ati Allah. Iya benar, dibaca tebal. Lam jalalah tafhim. Oke, lam jalalah tafhim karena huruf sebelumnya adalah domah. Ati Allah. Kalau kasroh itu biasanya lam jalalah tarkik, dibaca tipis. Oke. Selanjutnya wa'ati. Apa teman-teman? Wa'ati sama hal seperti ini. Apa? Matobi'i. Bagus, Masya Allah. Wa'ati. Selanjutnya wa'ati ur-rasul. Nah, di sini ada huruf alif dan la seperti itu, teman-teman. Alif dan la namun tidak terbaca seperti itu atau tidak terdengar. Wa'ati ur-rasul. Nah, wa'ati ur-rasul. Nah, dibaca alif lam syamsiah, teman-teman. Alif lam syamsiah. Ada namun tidak terbaca seperti itu. Wa'ati ur-rasul. Nah, ini matobi'i juga. Nah, matobi'i. Nah, matobi'i itu ada 3, teman-teman. Ada 3 ciri. Yang pertama, huruf kasroh bertemu dengan ya sukun. Sama seperti ini ya tadi. Oke. Nih, sama seperti ini. Oke. Kedua, fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan huruf alif. Oke. Lalu domah bertemu dengan huruf waw. Nah, seperti ini. Huruf awalnya domah bertemu dengan waw. Waw sukun ya. Oke, baik, waw sukun nih, waw sukun. Nah, oke, selanjutnya Rasula wa ulil amr. Apa? Nih, wa ulil amr. Nah, di sini. Nah, ya, alif lam qamariyah. Amari minkum. Idhar syafawi minkum. Idhar syafawi. Baik. Selanjutnya fa'in tana dibaca ikhfa. Fa'in tana dibaca ikhfa. Yang mana nun mati bertemu huruf ta. Ikhfa. Na matobi'i. Za'tum mim mati, mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, yaitu adalah apa, teman-teman, yang kemarin kita bahas. Za'tum idhar syafawi. Good. Idhar syafawi. Selanjutnya fa'in tanaza'tum fi syai. Syai yang diayun, syai madlin yang mana huruf kasroh bertemu dengan huruf ya atau waw bersukun. Nih, sukun nih, teman-teman. Ya, atau mati ya. Syai, jadi bacanya diayun. Syai'in faruddu. Nah, ini adalah matobi'i. Faruddu ilallah. Nah, ilallah. Allah dibaca tebal apa, teman-teman? Lam jalalah. Lam jalalah tafhim. Nah, kalau tafhim itu tebal. Illallah, innallah. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Ilallah war rasul. Nah, sini alif lam qamariyah karena alif dan la bertemu ya. War rasul. Nah, matobi war rasul in kuntum. Nah, idhar syafawi. Pokoknya huruf mim sukun
bertemu huruf selain mim dan ba. Oke. Kuntum tu'minu mal tabi'i teman-teman. Nuna billahi. Nah, tadi kan ilallah. Nah, sekarang billahi. Nah, billahi ini apa? Dibaca tipis. Billahi karena huruf sebelumnya dari kata Allah, billah. Nah, di sini kasroh. Nah, kasroh berarti dibaca tipis. Billah jadi dibaca tarkik atau tipis. Billah. Bismillah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Nah, nah sama. Matobi. Akhir. Zalika khair. Nah, zalika khair. Maaf teman-teman. Ini ini sama madlin yang mana huruf bertemu, semua huruf bertemu dengan waw atau ya sukun seperti itu. Seperti itu. By shy. Nah, seperti itu, bukan shy ya. Halo saya, bukan kayak gitu. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ta'wila. Zalika khair. Nah, di sini adalah madlin yang mana huruf sebelumnya fathah. Nih fathah. Nah, di sini ada ya sukun, oke. Khairu wa ahsanu ta'wila. Matobi ini. Matobi. Oke, baik. Oke, teman-teman. Nanti kalau kalian belum bisa paham atau belum paham sekali, nanti kita bisa ulas terus ya teman-teman terkait tajwid ini. Pun kalau memang belum jelas, nanti ada pertanyaan, silakan kalian bertanya. Tidak apa-apa. Oke, baik. Saya lanjut ya teman-teman. Oke, sebentar. Baik. Baik, ini teman-teman kosakata. Teman-teman, saya berharap bisa membacanya dengan benar, lalu bisa memahami artinya teman-teman, oke? Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman tidak usah menghafal gitu. Karena menghafal saya yakin kalian banyak yang harus dihafal seperti itu. Namun kalau ini cukup dibaca aja. Insya Allah ketika kalian baca hurufnya atau Arabnya, nanti insya Allah kan kalian sedikit banyak akan mengerti mana Arab dan artinya Indonesianya seperti apa. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa. Baik. Selanjutnya. Nah, hadis terkait pentingnya taat kepada aturan teman-teman. Nah, hadis riwayat dari Abi Abdurrahman dari Ali, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7257 dan Imam Muslim nomor 1840. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang mana la ta'ata fi ma'syiatin innama ta'atu fil ma'ruf. Artinya tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Oke, baik teman-teman. Jadi ketika kalian hadis ini sedikit banyaknya ketika kalian ada yang memerintahkan untuk berbuat kejahatan atau berbuat hal-hal yang negatif gitu teman-teman ya. Nah, itu tidak ada di dalam Islam atau dalam hadis pentingnya terkait taat kepada aturan. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ditegaskan taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Seperti sekarang-sekarang ini teman-teman ya. Oke, sekarang-sekarang ini kalian diminta untuk memakai masker. Kalian diminta untuk menjaga jarak. Kalian diminta untuk bahasanya apa ya? Untuk tidak berkerumun. Artinya apa? Itu untuk kemaslahatan orang banyak, terutama diri kita, keluarga kita dan orang lain, teman-teman. Artinya perintah itu dari ulil amri atau pemimpin-pemimpin kita ketika memang ada himbauan seperti itu dan itu baik atau ma'ruf kebaikan untuk kita dan orang lain, nah itu wajib kita taati teman-teman. Kecuali pemerintah atau siapapun gitu atau siapapun menyuruh kalian, ayo semuanya
kalian boleh meminum miras. Nah, itu tidak wajib atau tidak harus ditaati, teman-teman. Sudah jelas tidak ada ketaatan dalam maksiat, teman-teman. Oke, sangat jelas. Nah, selanjutnya, nah, isi kandungan dan kesimpulan, teman-teman. Oke, orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Artinya, teman-teman, ketika kita sudah beragama Islam gitu, atau seorang Muslim, nah, kita wajib beriman dan wajib taat kepada Allah dan Rasulullah. Ketika taat kepada aturan, kita harus terutama harus mengikuti taat kepada Allah dan Rasulullah, seperti itu, teman-teman. Apa yang memang diajarkan dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah seperti itu, teman-teman. Ini di sini ditegaskan yaitu mengamalkan Al-Quran dan sunnahnya, teman-teman. Seperti itu. Seperti membantu teman dan sebagainya gitu, teman ya. Kedua, wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Ketika pemerintah itu, ketika kita tarik dari sekarang ini, teman-teman, kalau kalian hari ini disuruh pakai masker untuk kebaikan kalian, terutama kalian, keluarga, dan sebagainya, atau orang sekitar kalian, selama itu tidak ada yang namanya kemaksiatan, itu wajib kita ikuti, teman-teman. Seperti itu. Ketika pemerintah sekarang ini sedang berusaha melakukan vaksinasi gitu, teman-teman ya. Bukan nasi, tapi vaksinasi yang mana itu diproyeksikan atau apa ya bahasanya ya? Untuk menghasilkan imun tubuh yang memang siap untuk melawan virus corona, seperti itu, teman-teman. Pun kalau memang itu mengandung maksiat, itu kita tidak boleh mengikutinya. Seperti ada yang melegalkan miras gitu. Itu tidak boleh kita ikuti, teman-teman. Atau tidak boleh kita menjalani hal itu gitu. Miras, lalu apalagi korupsi. Oke, wajib. Oke, rakyat saya boleh korupsi. Nah, itu tidak patut dan tidak boleh diterapkan atau tidak boleh dilaksanakan, teman-teman. Apalagi itu perintah Allah, seperti itu. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, baik. Selanjutnya, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada keduanya. Oke? Artinya, teman-teman, ketika urusan dunia seperti itu, ketika urusan dunia yang diperselisihkan, ketika sekarang ini kita diwajibkan untuk, bukan diwajibkan sih, diharapkan bisa menaati pemerintah dalam hal-hal kita melaksanakan sholat berjamaah atau sebagainya gitu, teman-teman. Nah, ketika memang itu berkelut atau ibaratnya kita melihat pemimpin-pemimpin kita atau orang sekitar kita sedang berdebat, bolehkah sholat di masjid atau sebagainya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, teman-teman, dan hukum Islam. Walaupun kita nggak ngerti atau belum ngerti, sedikit banyaknya kita wajib bertanya, teman-teman, kepada orang yang mengerti, seperti itu. Oke? Dan sumber hukum itu ya Al-Quran dan hadis gitu, tidak bisa diganggu-gugat, seperti itu. Pokoknya Al-Quran dan hadis itu finalnya hukum gitu, teman-teman ya. Final, ibarat kalau final Piala Eropa yang kemarin lah, kayak gitu. Antar siapa main? Lupa saya. Dah, bahkanlah seperti itu. Nah, selanjutnya, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan, teman-teman. Di sini sangat jelas, teman-teman. Jadi, semua sumber hukum itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Memang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu ada pembelajaran lainnya seperti itu. Kalau di MAN itu ada fikih, akidah, dan sebagainya, teman-teman. Kalau di sini kita bahas secara umumnya aja, teman-teman ya. Jadi apapun
permasalahannya atau perselisihannya semua sudah terdapat di dalam Al-Quran dan hadis jawabannya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini diterangkan orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, hakim ya, oke, hakim itu adalah pemutus gitu, memutuskan gitu. Artinya memberi solusi, nah kayak gitu, memberi solusi atau memberi keputusan gitu. Nah, di sini keimanannya dipertanyakan teman-teman. Ketika orang Islam tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, nah itu keimanannya dipertanyakan. Dia benar Islam, benar Muslim, atau benar-benar beriman kepada Al-Quran dan hadis gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kembali kepada Al-Quran dan hadis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa keberkahan. Oke, artinya teman-teman, ketika kita semua gitu, semua hukum ketika dirujukkan kembali ke Al-Quran dan hadis, nah itu insya Allah penyelesaiannya akan lebih baik, walaupun belum spesifik teman-teman ya, atau belum rinci gitu, atau belum danta gitu bahasanya jelasnya ya. Nah, ketika kita sudah berusaha melakukan atau mencari solusi ketika ada permasalahan, nah kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis seperti itu. Di samping kita mencari, di situ pun kita akan mendapat keberkahan teman-teman. Dengan kita membaca Quran, baca hadis seperti itu teman-teman ya. Baik, nah ini yang terakhir kesimpulan, isi kandungan dengan kesimpulan teman-teman terkait taat kepada aturan. Nah di sini, oke baik. Alhamdulillah pembahasan kali ini selesai. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari serta menerima ilmu. Ada pertanyaan? Nah, bila ada, nanti kita akan bahas bersama Ustadz Hamdan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana ada pertanyaan dan sebagainya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan juga semoga Allah mempermudah urusan kita dalam belajar daring dan juga menyehatkan guru kita ya, Ustadz Hamdan. Selaku guru pamong saya dan guru PAI kalian seperti itu. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.